Baik, di bagian ketiga ini kita akan melihat bagaimana para ahli seismologi mempelajari struktur internal bumi. Jadi tadi kita sudah mengenal bahwa gelombang gempa bumi itu akan merambat ya di segala arah, terutama oleh gelombang badan P dan S. Jadi dua gelombang ini akan kita pakai untuk mempelajari struktur internal bumi. Nah, apabila bumi itu komposisi mineralnya sama, kemudian densitas dan elastisitasnya sama, maka gelombang akan merambat lurus. Tapi pada kenyataannya komposisinya beda-beda, kemudian densitas dan elastisitas ini juga akan semakin bertambah besar apabila semakin dalam atau semakin mendekat ke pusat bumi. Akibatnya apa? Maka gelombang akan mengalami pembiasan atau refraksi. Ya, jadi dia akan merambat membentuk kurva di sini. Nah, sehingga bagaimana perilaku rambatan gelombang yang membentuk refraksi tersebut, sebagian juga akan terpantul. Ini akan menjadi pola yang dipelajari para ahli seismologi untuk membagi bagian dalam bumi. Nah, sehingga kemudian berdasarkan pada rambatan kecepatan rambatan, pola rambatan tadi, maka para ahli membagi bagian dalam bumi menjadi beberapa lapis berdasarkan sifat fisik atau sifat komposisi batuan dalam menerima rambatan gelombang gempa bumi. Di sini dianggap bagian-bagian tersebut bersifat konsentris dan masing-masing batas itu ditandai oleh perubahan karakter rambatan yang disebut sebagai bidang diskontinuitas. Ya, di sini kita perhatikan bagaimana di animasi rambatan gelombang yang bersifat refraksi tadi ya, baik gelombang P dan S kita perhatikan. Nah, perhatikan gelombang S itu tidak bisa masuk ke inti bumi, itu menunjukkan inti bumi adalah cair ya di sini. Sementara yang gelombang P bisa menembus inti, tetapi dia mengalami pembiasan-pembiasan sehingga kemudian bisa dibagi menjadi beberapa bagian ya di situ. Nah, kita lihat animasi kalau bumi itu homogen dan densitasnya tidak ada perubahan, dia akan membentuk seperti bendera Jepang ini ya. Jadi dia akan merambat secara garis lurus, tetapi pada densitas dan elastisitas semakin bertambah dia akan mengalami refraksi ya di situ. Nah, jadi kalau ada struktur tertentu di dalam bumi, misalkan inti cair, ya dia akan meninggalkan zona bayangan. Di zona bayangan ini artinya tidak ada gelombang es yang diterima ya di sini, sehingga bisa diukur berapa sih diameter inti luar yang inti cair ya di situ. Nah, bagaimana kalau misalkan ada gelombang inti padat, maka kita akan lihat ya di sini bagian-bagian di mana dia akan terefraksikan membentuk zona bayangan P ya di situ. Sehingga kemudian kita bisa lihat ya bagian-bagian bumi yang secara kimia cuma 3 ya, inti, mantel, dan kerak. Tapi kemudian kita lihat di sini kita bisa bagi inti menjadi 2, mantel jadi beberapa nanti ya di situ. Oke, jadi itu bagaimana kita melihat. Nanti kita akan masuk ke bagian inti bumi.